Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Budak Bayangan bab 1339 melanjutkan. Penghancur rantai terus bergerak menyusuri sungai besar. Angin kencang yang bisa Nevis panggil dengan mengucapkan namanya tidak cukup kuat untuk mendorong kapal secepat mendorong Keci, tapi untunglah mereka, angin bertiup ke arah yang sama. Dibawa oleh kekuatan dan arus waktu, kapal anggun itu melaju-maju dengan kecepatan tinggi. Di sekeliling mereka, hanya ada sinar matahari dan air berkilau. Hamparan luas sungai besar sungguh indah dan menggembirakan, tentu saja, kengerian besar bersembunyi di balik keindahannya yang menipu. Namun belum ada yang menyerang mereka. Hidup terus berjalan. Duduk di bawah naungan pohon suci, anehnya Suni merasa marah dengan kenyataan itu. Dia terus-menerus sibuk selama seminggu yang mereka habiskan untuk memperbaiki kapal yang rusak itu, dan itu merupakan suatu rahmat. Sekarang, karena tidak ada lagi yang bisa dilakukannya, Suni mendapati dirinya mati rasa dan hampa. Jiwanya yang tanpa cahaya tampak lebih gelap dari biasanya akhir-akhir ini. Sambil menghela nafas, dia memejamkan mata dan berkonsentrasi pada suara gemerisik dedaunan yang menenangkan. Hanya, berapa banyak yang bisa ditanggung seseorang? Dia lelah dengan kehilangan. Dia juga lelah kalah. Terkadang aku merasa lebih baik tidak memedulikan siapapun kecuali diriku sendiri. Itu adalah hari-harinya, bukan? Saat dia tersenyum miring, suara yang familiar tiba-tiba terdengar dari atas. Maksudmu hari-hari menjadi anak kecil yang ketakutan, menyedihkan, dan sengsara yang tidak dipedulikan oleh siapapun di dunia ini? Ya, kurasa itu memang yang terbaik yang pantas kamu dapatkan. Begitulah akhirnya kamu berakhir. Bagaimanapun juga, pada akhirnya. Membuka matanya, Suni mendongak dengan ekspresi gelap. Dosa penghiburan berdiri di atasnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hantu menjijikkan itu tampak seperti biasanya, persis seperti Suni. Bajingan itu bahkan memakai salinan sempurna dari mantel Anangke. Wajahnya penuh penghinaan dingin. Suni mendengus. Wow, lihat siapa yang memutuskan untuk muncul. Kupikir kamu memilih untuk merangkak kembali ke lubang manapun yang telah melahirkanmu dan tidak pernah kembali lagi. Kemana saja kamu? Penampakan itu menyeringai. Mungkin aku muak melihatmu gagal, kalah, dan membuat orang terbunuh terus-menerus. Bahkan makhluk khayalan sepertiku pun ada batasnya, loh? Ah, tentu saja tidak. Kamu tidak tahu apa-apa, bodohnya dirimu. Suni menatapnya beberapa saat, terdiam. Matanya dingin dan muram. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan datar, untuk seseorang yang sangat membenciku, kamu sungguh sangat membantu. Untuk apa menyelamatkanku dari pangeran gila jika kamu merasa seperti itu? Tidakkah kamu berpikir bahwa kamu berhutang penjelasan padaku? Dosa penghiburan tertawa. Berutang padamu, dan kamu bahkan punya keberanian untuk menyebut seseorang gila setelah melontarkan omong kosong seperti itu. Aku tidak berhutang apapun padamu. Dia menggelengkan kepalanya, lalu berkata sambil tersenyum mengejek, mari kita perjelas. Aku tidak menyelamatkanmu. Aku hanya menyelamatkan diriku sendiri dari keharusan menanggung lebih banyak kesengsaraan. Terjebak dengan cacing penuh kebencian sepertimu sudah cukup buruk, tapi terjebak bersamamu jika kamu menjadi najis? Ya Tuhan, itu akan benar-benar tidak tertahankan. Suni memiringkan kepalanya sambil berpikir. Jadi, rahasia yang ingin diberitahukan Pangeran Gila kepadaku benar-benar cukup berbahaya untuk mengubahku menjadi seorang yang tercemar. Atau benarkah? Apakah dia seharusnya mempercayai apapun yang dikatakan dosa penghiburan? Hantu pedang bertindak seperti makhluk yang mandiri, dan dalam arti tertentu, itu
Tapi sumber dari makhluk itu masih Suni sendiri, oleh karena itu, bajingan itu tidak dapat mengetahui apapun yang dia sendiri tidak ketahui. Bagaimanapun juga, dosa penghiburan adalah bagian dari pikirannya, bukan begitu? Suni mengerutkan kening. Sejujurnya, aku tidak tahu lagi benda apa itu. Dia telah mengetahui sifat hantu pedang di Antartika, dan bahkan telah memahami dengan baik cara menghadapi penampakan tersebut. Namun begitu mereka memasuki makam Ariel, alam itu seolah berubah tanpa penjelasan apapun. Mengapa itu berubah? Dan bagaimana? Apakah itu pengaruh dari makam itu sendiri? Bagaimanapun, itu dibangun oleh iblis ketakutan, yang dari bisikannya lahirlah kutukan yang menyebabkan munculnya hantu pedang. Atau ada sesuatu yang lebih jahat yang sedang terjadi? Menatap dosa penghiburan. Suni bertanya, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Bagaimana kamu tahu bahwa pangeran gila dalam mimpiku itu berbahaya? Mengapa kamu mencoba untuk menghentikannya agar aku tidak dikorupsi? Penampakannya menyeringai. Tanpa berkata apa-apa, dia berdiam diri beberapa saat, lalu menunduk dan menyentuh lengan mantel gelap Anangke. Omong-omong, mantel yang luar biasa. Kamu seharusnya bisa membuat lebih banyak orang terbunuh dan mengumpulkan sepotong pakaian dari masing-masing orang. Lalu, kita akan bisa menambahkan bagian pakaian ke Brilliant Emporium. Ah, sayang sekali kamu tidak melakukannya. Aku tidak memikirkan hal itu di Antartika. Suni menggeram dan mengusap penampakan yang menyeringai itu, tapi dia sudah pergi. Hantu pedang telah menghilang secara tiba-tiba seperti saat dia muncul. Bajingan itu, sambil mengertakkan gigi, Suni bersandar dan menatap dahan pohon suci yang bergoyang. Dia penuh amarah yang gelap. Tetapi, kemunculan dosa penghiburan setidaknya telah mengalihkan perhatiannya dari kemurungannya. Hingga kata-kata terakhir itu membuatnya kembali kesal. Dia menghela nafas. Aku akan mengetahui kebenarannya pada akhirnya. Untuk sekarang, dia merasa lebih baik ketika dia sibuk, jadi solusi terbaik untuk suasana hati yang suram ini adalah dengan membuat dirinya sibuk sekali lagi. Mengontrol layar tidak terlalu menyita perhatiannya, jadi Suni harus melakukan hal lain. Untungnya, ada banyak hal yang harus dia lakukan. Dia harus terus mempelajari Estuariki. Dia juga harus menjalin banyak kenangan untuk membantu Nikma Asen, serta menemukan cara untuk membuat anggota kelompok lebih kuat. Kalau begitu, mari kita mulai. Masih ada 1 atau 2 minggu lagi sebelum kita mencapai Valen Grace. Saya bisa mencapai banyak hal dalam 2 minggu. Meninggalkan keteduhan pohon suci, Suni pergi ke haluan pemutus rantai, tempat keci Anangke diikatkan ke geladak. Dia dan Nevis telah mengambilnya dari air sebelum berlayar, berencana menggunakan keci sebagai sekoci jika diperlukan. Memanggil kursi bayangan, dia meletakkannya di dekat perahu layar yang rusak, duduk, dan memandangi hamparan sungai besar yang berkilauan. Kemudian, Suni menghela nafas dan memikirkan tugas apa yang akan dia selesaikan terlebih dahulu. Budak Bayangan bab 1340 perspektif baru. Suni terdiam beberapa saat sambil berpikir. Setelah beberapa saat, dia tanpa sadar mulai memainkan keliman lengan mantel hitam itu. Kain halus itu meluncur di ujung runcing, membuatnya sedikit tergelitik. Akhirnya, terbentuklah hal itu. Suni menutupi kepalanya. Mengabaikan rencana sebelumnya, dia berdiri dan melepas mantelnya. Kemudian, dia duduk kembali dan meletakkannya di pangkuannya. Aku penasaran. Dia ragu kalau itu adalah pakaian sederhana. Bagaimanapun, itu adalah pakaian pendeta mantra mimpi buruk, kemungkinan besar diturunkan ke Anangke dari ibunya, pendeta asli yang memasuki makam Ariel dengan gelombang orang luar yang pertama. Mayat di bawah katedral di kota gelap mengenakan pakaian gelap yang sama. Jadi,
Pasti ada beberapa rahasia. Cerah ragu-ragu selama beberapa saat. Tidak seperti topeng Weaver, mantel hitam itu bukanlah sebuah memori, jika tidak, ia akan menghilang bersama Anangke. Ada beberapa kenangan yang bertahan setelah kematian pemiliknya, tentu saja, seperti daun sat yang Nevis temukan di sisa-sisa penguasa pertama Kastil Cerah. Tapi mantel samar-samar itu juga bukan salah satunya. Jika tidak, benda itu akan terikat pada Sunni saat dia mengambilnya. Tampaknya itu adalah jubah yang sangat biasa, meskipun dijahit dari bahan mistis. Namun demikian, dia mengubah persepsinya dan mencoba melihat ke dalam mantelnya, untuk berjaga-jaga. Dia tidak kecewa. Memang ada mantra yang tersembunyi di dalam perapian Anangke. Dan itu, sesuatu yang aneh. Betapa anehnya. Sunni mengamati jalinan benang halus dengan ekspresi bingung. Ada semua elemen yang seharusnya menjadi bahan pembuatan spell WAV, perhubungan yang bersinar dan permadani benang esensi yang rumit. Namun, pola senar halusnya sangat berbeda dari yang biasa dilakukan Sunni. Itu anggun dan luas, tapi, bagaimana dia mengungkapkan? Jalinan mantel gelap itu jauh lebih tidak labirin dibandingkan dengan setiap memori yang dimilikinya. Itu sama sekali tidak kasar, tetapi juga tidak serumit mereka. Dia mempelajari mantra aneh itu selama beberapa menit, lalu bersandar ke belakang, dengan bingung. Itu tidak ada di sana. Saat Sunni mempelajari jalinan memori baru, dia selalu mencari pola-pola familiar terlebih dahulu, untuk digunakan sebagai titik awal pola-pola universal yang dimiliki semua memori, dan merupakan sihir pertama yang dia buat sendiri. Hubungan dengan jiwa pemiliknya, kemampuan untuk bermanifestasi dan menghilang ke dalam esensi jiwa, kemampuan untuk memperbaiki diri di laut jiwa. Namun tenunan mantel Anangke tidak memiliki pola mendasar di dalamnya. Dia berkedip beberapa kali. Tiba-tiba, Sunni menyadari sebuah fakta sederhana. Meskipun semua kenangan yang dia lihat memiliki ciri-ciri ini, itu hanya karena semuanya hanya berasal dari dua sumber. Salah satu sumbernya adalah mantra mimpi buruk, dan sumber lainnya adalah Sunni sendiri. Lebih dari itu, pengetahuannya tentang menenun sebagian besar berasal dari mempelajari tenunan yang diciptakan oleh mantra mimpi buruk. Kenangan yang diciptakan oleh para penyihir Valor juga tidak berbeda. Itu karena saat mereka menempa senjata ajaib menggunakan aspek unik. Mantra berfungsi sebagai perantara dalam prosesnya, membuat kenangan adalah kemampuan bawaan keluarga Valor. Bukan keterampilan yang dipelajari seperti pengetahuan mereka tentang sihir rahasia atau pengetahuan Sunni tentang menenun. Jadi, pada akhirnya kedua sumber itu adalah satu dan sama. Tapi itu bukanlah satu-satunya cara untuk menenun benda-benda ajaib, hanya cara terbaik. Namun, tenunan yang dia lihat saat ini diciptakan oleh orang lain. Mungkin oleh imam besar mantra mimpi buruk yang Anangke bicarakan, atau oleh salah satu muridnya. Itulah mengapa itu adalah benda sihir yang disihir melalui tenun, tapi secara teknis bukan memori. Sunni menggaruk kepalanya. Jadi hal seperti itu juga bisa ada. Tentu saja bisa. Faktanya tampak begitu jelas jika dipikir-pikir, namun dia belum pernah mempertimbangkan kemungkinan seperti itu sebelumnya. Hal ini terutama karena sangat sulit bagi pikiran manusia untuk berpikir di luar kerangka yang lazim. Setiap memori yang Sunni ketahui adalah benda yang disihir melalui tenun, jadi, dia secara tidak sadar berasumsi bahwa semua benda yang disihir melalui tenun adalah memori. Namun hal itu tidak harus terjadi, seperti mantel di hadapannya. Detail yang aneh, tapi tidak terlalu berguna. Siapa yang tidak ingin mengubah senjata atau pakaiannya menjadi memori? Ciri-ciri kenangan yang dianggap remeh oleh semua orang sangatlah berguna.
Kemampuan untuk membawa seluruh persenjataan di dalam jiwamu sendiri adalah sebuah anugerah yang akan dibunuh oleh pejuang manapun. Pedang yang menajamkan dirinya sendiri, baju zirah yang memperbaiki segala kerusakan yang terjadi padanya dan menyesuaikan dirinya agar pas dengan tubuh pemakainya. Ada terlalu banyak manfaat dari kenangan untuk dihitung. Secara keseluruhan, itu adalah puncak dari tenun. Yah, secara teknis, mantra mimpi buruk itu sendiri adalah puncak dari tenun. Tetapi bagi semua orang yang bukan dewa yang tak terbayangkan seperti iblis takdir, kenangan adalah puncak pesona yang mutlak. Namun, jantung Sunny masih berdetak kencang, dan matanya berkilau karena kegembiraan yang gelap. Mantel Anangke mungkin tidak lebih unggul dari kenangan kuat yang dimilikinya. Sekilas, pesonanya tidak ada yang istimewa. Pangkat dan tingkatannya juga tidak terlalu menakjubkan. Tapi dia, itu adalah harta yang tak ternilai, karena satu alasan. Itu karena tenunannya berbeda dari setiap tenunan yang dia tahu, dan jauh lebih sederhana dibandingkan tenunan lainnya. Seluruh keahlian Sunny sebagai penyihir berasal dari membandingkan pola-pola sihir yang berbeda satu sama lain dan mencoba menyimpulkan logika umum di baliknya. Tapi semua pesona itu mengikuti prinsip yang ditetapkan oleh satu pencipta, mantra mimpi buruk. Kini, setelah dia memiliki mantel ajaib yang berasal dari aliran tenun yang sama sekali berbeda, kemampuannya untuk membandingkan dan menyimpulkan prinsip-prinsip dasar ilmu sihir dapat mengalami lompatan kualitas. Rasanya seperti menyaksikan kerangka kerja yang sama sekali berbeda, dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kerangka kerja Anda sendiri dengan mempelajari perbedaan dan persamaan di antara kerangka tersebut. Tidak peduli betapa sederhananya mantra mantel Anangke. Yang penting adalah bahwa hal itu tidak hanya dapat mengajari Sunny cara-cara asing yang tidak diketahui oleh penciptanya, tetapi juga membantu mengembangkan keterampilannya sendiri. Dengan banyak hal, tepat saat dia berteriak, Sunny menggenggam kain halus itu dengan tangan, menatapnya lekat-lekat. Setelah beberapa saat, dia berkata pelan, "Terima kasih, Anangke." Dengan itu, dia menghilangkan semua gangguan dan berkonsentrasi mempelajari tenunan aneh. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.